Sedikit kita hari ini akan menerangkan mengenai masalah kegiatan industri minyak dan gas bumi. Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian atau tambang. Bahan galian ini meliputi emas, perak, tembaga, batu bara, minyak dan gas bumi dan lain-lain. Salah satu bahan galian yang bernilai cukup tinggi di Indonesia adalah minyak dan gas. Minyak dan gas bumi yang merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan. Umumnya ditemukan dan terdapat pada lokasi yang oleh geologis atau para ahli geologi disebut sebagai jebakan-jebakan struktural dan stratigrafik atau struktur and stratigraphic traps. Jebakan-jebakan tersebut merupakan bentuk-bentuk bantuan reservoir yang mampu mewadahi minyak dan cairan gas yang terakumulasi. Minyak dan gas bumi bisa ditemukan di lapisan mana saja di bawah permukaan tanah. Namun pada umumnya kedua bahan galian ini bisa ditemukan ribuan kaki di bawah permukaan tanah. Karena letaknya yang berada di dalam permukaan tanah, minyak dan gas bumi tidak bisa ditemukan dengan mudah walaupun teknologi kini sudah berkembang dengan sangat pesat. Data-data yang didapat dari permukaan tanah tidak akan bisa memberikan posisi bahan tambang tersebut secara akurat. Beberapa metode sudah dikembangkan dalam mencari posisi dan letak kandungan minyak dan gas bumi seperti core drilling atau pengeboran untuk mengambil batuan, contoh gravitimeter atau pengukuran gravitasi, seismic survey atau seismic magnetic survey atau survey magnetik, dan penginderaan jarak jauh dari satelit. Namun metode-metode ini hanya menghasilkan gambaran mengenai ada atau tidaknya minyak dan gas bumi pada formasi tertentu. Metode ini tidak akan bisa memberi data yang benar-benar akurat mengenai jumlah dan karakteristik bahan galian yang ada di bawah permukaan tanah. Kegiatan industri minyak dan gas diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi atau Undang-Undang Migas, di mana Undang-Undang Migas secara garis besar membagi kegiatan usaha minyak dan gas bumi menjadi dua bagian, yaitu satu kegiatan usaha hulu dan dua kegiatan usaha hilir. Kegiatan tersebut memiliki karakteristik masing-masing. Penjelasan. Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Kegiatan usaha hulu adalah kegiatan usaha yang berhentikan dan bertumpu pada kegiatan usaha yang terdiri dari usaha eksplorasi dan eksploitasi. Adapun tujuan dari kegiatan eksplorasi adalah untuk memperoleh informasi mengenai kondisi geologi, menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi dari suatu wilayah kerja tertentu. Sedangkan kegiatan eksploitasi bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan. Kegiatan usaha hulu dilakukan oleh badan usaha atau badan usaha tetap dengan kontrak kerjasama dengan BP Migas. Kegiatan usaha hulu dibedakan menjadi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan usaha minyak dan gas bumi di tingkat hulu atau upstream adalah suatu kegiatan usaha yang menantang. Bahkan ada yang menyebut hal ini sebagai suatu gambling yang tidak bisa diperhitungkan secara pasti. Kegiatan usaha minyak dan gas dalam bidang hulu merupakan kegiatan usaha yang bercirikan padat teknologi dan padat modal. Oleh karena itu, selain penggunaan teknologi canggih, kegiatan usaha ini juga melibatkan berbagai parameter untuk menentukan keekonomisannya. Parameter ekonomi diperlukan
untuk memprediksi besarnya investasi yang diperlukan dan memprediksi revenue keuntungan yang ditargetkan atau yang mungkin dapat diperoleh. Keuntungan dapat diukur dan ditentukan oleh beberapa faktor seperti misalnya volume cadangan, besaran produksi, biaya atau termasuk ketentuan finansial yang terkait, dan faktor harga. Dengan demikian, kita dapat mengetahui bahwa kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi merupakan kegiatan yang berisikan rangkaian-rangkaian sebagai berikut. Diawali dengan kegiatan untuk menemukan sumber daya dan cadangan minyak dan gas bumi melalui kegiatan eksplorasi. Kemudian dilanjutkan dengan penentuan besarnya cadangan minyak dan gas bumi melalui kegiatan eksplorasi. Kemudian dilanjutkan dengan penentuan besarnya cadangan atau volume, kemungkinan kapasitas produksi, biaya untuk mengangkut atau memproduksi, pengembangan dan produksi, perhitungan keekonomian penemuan itu. Pada dasarnya, suatu kegiatan usaha minyak dan gas bumi bertujuan untuk mencari keuntungan dengan melibatkan perhitungan keekonomian. Oleh sebab itu dapat diklasifikasikan antara elemen yang merupakan biaya atau cost dan parameter yang memungkinkan untuk memperoleh revenue, di samping perlu memahami peraturan perpajakan serta pola kerjasama yang terkait. Modal utama dalam pengusahaan minyak dan gas bumi adalah sumber daya atau cadangan. Cadangan ini akan menjadi proven reserves atau cadangan terbukti apabila didukung dengan bukti-bukti mengenai volume perkiraan, kapasitas produksi, cara pengoperasian dan tingkat komersialitasnya dan sifat-sifat dari reservoir tersebut. Cadangan terbukti ini dapat berkurang karena diproduksikan atau adanya revisi perkiraan negatif, atau sebaiknya dapat bertambah karena ada penemuan baru atau terjadi revisi positif. Suatu badan usaha tetap dapat melakukan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi jika sebelumnya telah menguasai suatu wilayah kerja. Wilayah kerja tersebut dapat diperoleh dengan melalui lelang, usulan penawaran langsung, atau mengakuisisi wilayah kerja yang telah ada, disebut juga dengan istilah foreign in. Kegiatan eksplorasi dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Aktivitas pertama yang dilakukan dalam pencarian minyak adalah kegiatan eksplorasi. Kegiatan eksplorasi pada umumnya berlangsung lama, di mana masa eksplorasi ini bisa menghabiskan waktu hingga 6 tahun. Dalam kegiatan eksplorasi ini termasuk di dalamnya kegiatan survei dan pengeboran eksplorasi. Jika dalam masa eksplorasi kontraktor minyak dan gas bumi tidak menemukan potensi minyak dan gas bumi yang layak dikembangkan secara ekonomis, maka badan usaha tersebut harus menyerahkan wilayah kerjanya kepada pemerintah kembali. Jika dalam masa eksplorasi kontraktor minyak dan gas berhasil menemukan cadangan minyak dan gas bumi yang dapat dikembangkan secara ekonomis, maka akan dimasuki masa eksploitasi, yaitu tahap untuk mengembangkan atau memproduksi wilayah kerja. Kegiatan eksplorasi terdiri dari beberapa fase aktivitas dan merupakan suatu siklus yang berupa mata rantai yang tidak terputus. Adapun kegiatan-kegiatan yang lazimnya dilakukan dalam kegiatan eksplorasi adalah 1. Studi dan review geologis maupun geofisika (G&G). 2. Kegiatan penyelidikan lapangan baik secara geologis ataupun secara seismik. 3. Pengeboran untuk membuktikan ada atau tidaknya cadangan minyak. 4. Review dan studi kembali. Kegiatan ini merupakan suatu kegiatan yang cukup rumit dan kompleks, melibatkan multidisiplin dan merupakan perpaduan antara geosains, teknologi dan ekonomi. Kegiatan ini bekerja di dalam lingkungan ekonomi dan politik yang sering tidak kondusif
terlebih untuk suatu kegiatan yang bersifat jangka panjang yang melibatkan teknologi tinggi dan modal besar. Tidak sedikit sumur eksplorasi yang ternyata hanyalah sebuah sumur kering atau dry hole dan ditinggalkan karena tidak ditemukan cadangan minyak dan gas yang cukup komersial dan ekonomis. Walaupun berhasil ditemukan cadangan yang cukup komersial ekonomis, namun seringkali tidak mudah untuk menentukan besaran produksi dan volume penemuan itu. Dan beberapa banyak sumur pemboran yang dibutuhkan untuk memperoleh nilai ekonomis, banyak faktor yang mempengaruhi di dalamnya dan tidak mudah untuk menentukan faktor yang menyebabkan adanya ketidakpastian tersebut.